Pagi Pak Awal, Ya Bu, apa kabar? mohon maaf Bu, mengganggu waktu. Tidak apa-apa, kebetulan lagi Iya. tidak ada jadwal. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam. pagi. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu Stince. Baik Bapak Sama-sama. Ibu, pagi ini ada penyampaian terkait dengan PKTBT. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Ibu Stince. Kemudian mohon izin Bu Stince nanti dijelaskan juga terkait dengan laporan mingguan peserta Bu. Oke, siap. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kelompok Ibu masih ingat kalau Ibu bilang semangat pagi. Mana jawabmu? Jawabnya pagi, pagi, pagi. ASN berakhlak. Yes, coba tes ya. Jawabnya pagi, pagi, pagi. ASN berakhlak. Tangan di ini ya, di dada. Yes. Oke, coba. Semangat pagi. Satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi. ASN beralat. Oke, pertama-tama Ibu mengajak kita semua menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan. Pagi ini kita bisa berjumpa walaupun hanya secara virtual. Saya diminta oleh Pak Evaluator, Pak Awal, untuk menyampaikan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang akan Bapak Ibu lakukan di tempat kerja. Ya, dan ini kontribusi nilainya juga cukup lumayan ya, kalau tidak salah 15% dari kumulatif. Ya, 15 sampai 20 yang jelas itu merupakan satu hal yang penting yang harus dilakukan. Baik, Ibu izin share screen. Bisa kelihatan Ibu punya, Ibu di Word ya, jadi memang ini Ibu buat di Word karena harus ada contohnya. Bisa kelihatan? Kelihatan Ibu. Oke. Baik, dasarnya ya, dasarnya ini Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 13 Tahun 2022 ya. Dan juga Nomor 14 Tahun 2002 juga ya. Jadi penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini merupakan bagian dari kurikulum pelatihan dasar ya. Jadi lihat di sini ya. Bagian keempat kurikulum pelatihan dasar pasal 13 struktur kurikulum itu selain kurikulum pembentukan karakter PNS juga kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ya, ini yang akan Ibu jelaskan. Nah, dia merupakan bagian dari pelatihan dasar. Jadi kurikulum yang menyatu secara utuh ya, sehingga ya kalau di ini dengan bobot penilaian 20%, jadi 15 sampai 20%. Luar biasa kontribusi nilainya ya. Jadi ini harus dilakukan untuk mendukung nilai Bapak Ibu sebagai peserta latsar. Nah, di sini Ibu langsung saja ke tabel ya supaya tidak. Oke. Ini ya. Kompetensi teknis bidang tugas dari segi teknis administratif dan teknis substantif. Jadi ada dua yang kita lihat dari administratif dan substantif. Nah, peserta paling kurang membuat 5, ya 5. Oke, 5 subbagian kompetensi karena masing-masing jabatan fungsional itu ada kompetensinya. Ya, contoh, kalau guru itu ada 4 kompetensi besar dan rinciannya itu luar biasa. Bidan ada sekitar 90.
ya rincian kompetensinya. Begitu juga perawat, dokter. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa 5 ini ya, 5 terdiri dari dua dari teknis administrasi, paling banyak ya, paling banyak 2, 1 boleh ya, tapi tidak boleh lebih dari 2. Jadi dari teknis administratif itu paling banyak 2, boleh 1. Nah, yang substantif ini yang 3 ya, 3. Jadi sudah paham ini? Yang 5, 2 dari administratif, 3 dari substantif. Baik, Ibu lanjut ya. Yang akan menilai adalah mentor. Ya, yang akan menilai adalah mentor. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya. Ini tabelnya, tabel. Ya. Diisi, Ibu langsung di sini ya, supaya tidak pusing-pusing lagi ya. Karena ini akan diisi. Nomor 1, ini kan nomornya ini yang ini ya. Ibu punya kursor bisa kelihatan berjalan? Lihat, Ibu. Oke, nomor 1 diisi dengan nomor urut. Contohnya 1, 2, 3. Nomor 2 diisi dengan ya standar kompetensi teknis bidang tugas yang harus dikuasai peserta dalam melaksanakan tugas jabatan. Teknis administratif dan teknis substantif ini yang Ibu katakan ya. Contoh teknis administratif untuk seorang dokter itu harus menguasai, dia membuat catatan medis rawat jalan misalnya. Nah, kalau teknis substantifnya melakukan pelayanan medik, itu contoh dokter. Ya. Nah, jadi di atasnya di kolom 2 itu pertama dibuat teknis administratif, di bawah teknis administratif itu apa yang akan kita buat? Ya. Itu diberi misalnya membuat catatan medis rawat jalan. Nah, kolom 3 diisi dengan penguatan teknis bidang tugas dalam bentuk pelatihan. Contoh, apakah dia klasikal atau non-klasikal di kolom 3 ini. Bisa klasikal dan bisa non-klasikal. Nah, kolom 4 diisi dengan ya tujuan. Apa yang kita buat itu? Tujuannya apa? Ya. Misalnya untuk menguatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku spesifik teknis administrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas. Ya. Kolom 5 diisi dengan strategi atau metode penguatan kompetensi bidang tugas yang dilakukan, misalnya bimbingan di tempat kerja, workshop, pelatihan, monitoring, dan lain-lain. Kolom 6 diisi dengan mata pelatihan atau materi pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas yang diberikan. Contohnya, membuat catatan medik rawat jalan. Itu mata pelatihannya. Nah, kolom 7 diisi jumlah JP. Nah, ini penting ya. JP-nya itu minimal 3. Bagaimana saya bisa dapat 3? Kalau semua sibuk di tempat kerja. Nah, dia boleh diambil sambil melakukan tugas. Misalnya, bidan. Ya, bidan senior yang akan menjadi mentormu, yang akan menjadi pemandumu, yang akan menjadi pelatihmu. Pada saat dia menolong orang melahirkan, ibu hamil melahirkan, dia di situ sudah kalian ada, dan dia memperagakan bagaimana cara melahirkan seorang bayi. Ini tekniknya. Caranya pegang dulu ininya, kepalanya ditangkap, baru ditarik ya misalnya ya. Oke. Nah, itu minimal 3 JP. Kalaupun tidak bisa kumulatif 1 kali 3 JP, bisa misalnya 1 JP dulu 45 menit atau setengah jam dulu. Setelah itu nanti ada waktu luang lagi, dia ajar lagi setengah jam. Tapi totalnya itu harus 3 JP. Paling kurang. Nah, kolom 8 diisi dengan tempat diselenggarakan, misalnya di puskesmas mana, ya, di rumah sakit, di apotek, atau di mana tempat di mana kita melakukan kegiatan itu. Nah, kolom 9 diisi oleh mentor, ya.
Mentor boleh mendapatkan nilai dari yang diberi tugas. Misalnya bidang senior yang bukan merupakan mentormu, tetapi dia bisa menyampaikan nilai itu kepada mentor bahwa apa yang dilatihkannya sudah dapat dipraktekkan oleh yang bersangkutan, oleh peserta. Nah, di sini kita lihat, coba nilainya yang harus kalian sampaikan ke mentor. Nilainya kalau baik itu 71 sampai 80. Cukup baik 81 sampai 90. Sangat baik 91 sampai 100. Tapi biasanya tidak sampai 100 ya. Nah, lihat di sini. Ini yang penting. Penjelasan dalam pemberian nilai. Ini yang harus disampaikan ke mentor, ya. Di print out ini sebaiknya ada di peraturan lembaga administrasi negara Ibu katakan tadi ya. Nomor 13 dan nomor 14 ada rinciannya ini. 71 sampai 75 diberikan apabila peserta melaksanakan penguatan. Jadi dia sudah diajar oleh senior atau sudah diajar oleh mentor atau sudah pernah ikut latihan tapi belum memahami, ya. Belum memahami dan belum bisa menerapkan. Itu 71 sampai 75. Kalau dia mendapat nilai 76 sampai 80 diberikan apabila peserta melaksanakan penguatan dan belum memahami sepenuhnya, ya, baru sedikit yang dia tahu serta belum bisa menerapkannya. Nah, kalau 81 sampai 85 itu peserta memahami dan persentase menerapkannya sebesar 70%. Artinya dia mampu sudah menerapkan apa yang diajarkan itu sebesar 70%. Kalau 86 sampai 90 itu dia sudah pahami dan dia sudah mampu menerapkan sebesar 80%. Kalau 91 sampai 91 sampai 95 itu sudah persentase penerapannya sudah 90%. Nah, ini harus disampaikan ke mentor dan juga ke misalnya siapa yang menjadi tempat kita belajar. Dia yang akan menyampaikan ke mentor untuk memberikan nilai tersebut. Nah, sekarang misalnya saya sudah pernah ikut pelatihan. Jadi rentang pelatihan yang bisa diangkat untuk menjadi mata pelatihan dalam penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini selama Bapak Ibu telah menjadi CPNS. Ya. Selama telah menjadi CPNS. Kalau belum menjadi CPNS belum bisa diangkat. Contohnya, misalnya, ya, misalnya Puji Astuti pernah ikut pelatihan yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Pada saat dia menjadi CPNS, dia diutus ke Jawa atau ke Makassar atau kemana untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 hari. Boleh itu diangkat. Nah, apa yang sudah kita pelajari itu kita perlihatkan kepada mentor bahwa saya akan mengangkat ini, Pak. Ya, saya sudah ikut latihan, ini sertifikatnya. Buktinya itu ada sertifikat. Kalau itu, nah, bagaimana kalau yang tidak punya sertifikat? Misalnya, ya, kalau guru-guru biasanya tiap bulan ada pertemuan rutin. Di situ dia diajarkan bagaimana mengisi rapor. Nah, boleh saja itu diangkat, ya. Tetapi itu harus disampaikan kepada mentor bahwa saya pernah ikut ini, ya. Tanggal sekian itu yang akan saya angkat, Bapak yang akan menilai. Oke? Atau misalnya lagi, belum ada saya ikut sama sekali apa-apa. Nah, caranya itu boleh di tempat kerjamu. Kalau banyak orang yang banyak CPNS di tempat kerjamu, boleh satu kaligus. Misalnya 2-3 orang diajarkan. Ya. Tapi kalau cuma sendiri, boleh tidak di klasikal, istilahnya non klasikal tadi. Artinya dia langsung mengajarkan begini loh caranya, ya. Begini caranya, begini caranya. Pasang infus itu begini caranya. Ya, misalnya ya perawat atau apa. Nah, atau misalnya cara menggunakan alat ini untuk bagaimana bisa memeriksa darah, begini caranya. Nah, kalau tidak ada senior di tempatmu, sama siapa saya belajar? Mentor bukan satu ahli dengan saya. Artinya tidak punya keahlian yang sama dengan saya yang harus saya pelajari. Boleh
mencari di tempat lain yang dekat. Artinya minta surat dari mentor untuk belajar ke situ. Tetapi bertanya dulu, bisa tidak, ada waktu tidak, dan lain sebagainya. Ada senior apoteker di rumah sakit mana, misalnya Anutapura, ya, atau di rumah sakit Undata yang harus saya bisa belajar di situ, boleh belajar di situ. Ya, oke? Ibu kasih contoh ya, contoh. Misalnya guru, ya, tapi Ibu tahu tidak ada guru di sini ya, karena tapi tidak apa-apa contoh, ya. Kompetensi teknis administratif, misalnya membuat RPP, matematika, non klasikal, membuat rapor klasikal. Ini tujuannya untuk penguatan pengetahuan keterampilan sikap perilaku spesifik teknis administrasi untuk menunjang pelaksanaan tugas. Nah, bimbingan di tempat kerja. Mata pelatihannya membuat RPP matematika, membuat rapor, 6 JP, 3 JP, di sini SMP 1 atap. Ya, contoh yang di Parigi. Atau misalnya, nah, kalau substansinya bagaimana? Substantifnya. Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi klasikal. Misalnya dia pernah diutus, ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Bagaimana kalau dia dokter? Ya. Nah, contoh kompetensi teknis administratif, membuat catatan medik rawat jalan. Membuat catatan medik rawat inap. Ya, dokter ini. Non klasikal. Jadi ada senior yang mengajarkannya atau misalnya mentor yang mengajarkannya. Di sini bimbingan di tempat kerja. Membuat catatan medik rawat jalan. Di sini 6 JP, 6 JP, puskesmas. Oke. Nah, kalau kompetensi teknis substantif yang bagaimana? Melakukan pelayanan medik. Kan seorang dokter kan harus substantifnya melakukan pelayanan medik. Ya, begitu seperti yang di atas. Misalnya non klasikal, ya. Apa yang ini tujuannya untuk menguatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku spesifik teknis substantif untuk ya menunjang pelaksanaan tugas atau untuk pelaksanaan tugas. Jadi kan dia bukan penunjang, tapi dia perilaku spesifik substantif untuk pelaksanaan tugas. Ya, karena kalau administratif kan dia penunjang. Oke. Ibu stop share dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Mari bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan, ada Nurleli Sihombing bertanya. Resen. Bu, izin bertanya, itu seniornya apa harus PNS, Bu? Ya. Senior untuk pengajaran materi yang yang tadi disampaikan kan kebetulan saya ini kan dokternya itu 2 PTT, 4 CPNS. Sedangkan senior yang mentor kita itu bukan seorang dokter. Jadi kan kalau dalam proses jadi begini, yang penting itu atas rekomendasi mentor. Ya. Yang penting atas persetujuan mentor. Kalau memang di tempat tugas Ibu tidak ada dokter yang yang PNS, istilahnya PTT, tapi dia sudah senior, ya. Jadi kan dia sudah senior, artinya pengalamannya sudah banyak, tapi itu atas rekomendasi mentor, atas persetujuan mentor maksudnya, ya, oke? Oke, Ella Kadoli, silahkan bertanya. Tanya, kan kalau kita kan dokter gigi kebanyakan kosong dulu puskesmasnya tidak ada dokter gigi, jadi kalau itu jadi langsung ke mentor saja ya Bu ya? Ya, kan mentor saya kan dokter gigi, mentor dokter gigi. Iya Bu, ada yang mentor dokter gigi juga. Dokter gigi juga, tapi sudah tidak melakukan pelayanan. Tidak apa-apa, kalau dia dokter gigi boleh. Artinya ya
substantifnya dia paham. Ya. Dia memahami substantifnya. Kalau dia bukan dokter gigi jangan. Ya, kalau yang masalah substantif ya, kalau administratif oke. Jadi tidak harus satu orang mentor kalian, tidak harus satu orang pelatihnya dari 5 yang kalian angkat ini. Bisa lain-lain. Ya, tetapi nilainya yang akan diserahkan ke mentor dengan kriteria tadi. Mentor yang akan mengisinya karena tanda tangan cap mentor yang akan di situ ditaruh. Oke, boleh kalau dia punya keahlian yang sama. Nah, kalau tidak punya keahlian yang sama, misalnya tidak ada dokter gigi, baru itu CPNS yang dokter gigi, substantifnya boleh pergi ke Anutapura atau kemana, atas persetujuan mentor, minta surat dari mentor. Tetapi sebelumnya lakukan kunjungan dulu ke sana untuk menjejaki apakah memungkinkan untuk dilakukan di situ. Ya, dan jangan lupa foto-foto ya. Bukti dokumentasi penting. Atau yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan, boleh itu diangkat. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ella ya, sudah bisa? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Halo? Ya, Angki, silahkan Angki. Kalau izin bertanya Bu, kalau seandainya menjadi panitia dalam kegiatan yang ada di dinas kami, bagaimana Bu? Panitia apa? Panitia kegiatan, ada kegiatan yang dilaksanakan, kita sebagai panitianya, apa itu masuk? Apakah Gimana? dia terkait dengan ya teknis administratif atau teknis substantif? Hanya 2 pilihan. Ya. Hanya 2 pilihan untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Apakah itu tugasmu? Kalau dia tidak terkait dengan tugasmu, tidak boleh. Tidak bisa diangkat itu kalau cuma panitia perayaan 17-an atau panitia hari ulang tahun puskesmas ya. Oke? Ya. Ya, baik ya. Immanuel silahkan. Terima kasih Bu, izin bertanya. Hampir sama dengan Ibu Angki. Kalau jadi untuk tim penilai begitu Bu, yang sesuai kompetensi bidang saya. Misalnya kan saya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, jadi tim penilai lomba perpustakaan untuk sekolah dasar. Itu masuk di teknis substantif ya Bu, bisa masuk ya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi misalnya sekarang Ibu tanya, jadi begini caranya ya supaya gampang. Lihat di uraian kompetensimu. Ya. Di uraian kompetensimu dan apakah ya itu sudah dipelajari ya, sudah dilatih ya sehingga ini bisa diangkat. Lihat di uraian kompetensimu kalau itu substantif. Oke, bisa dipahami itu? Kalau jadi cari di uraian kompetensimu. Kalau dia terkait dan ajukan itu ke mentor, ya, ajukan itu ke mentor. Pak, ini uraian kompetensi yang harus saya kuasai. Saya sudah pernah ikut latihan ini, saya sudah pernah ini ya. Kalaupun nanti kau belum misalnya Immanuel belum pernah ikut itu, tapi ada yang senior yang sudah pengalaman di dalam menilai tersebut, misalnya ya, misalnya ini masuk dalam kompetensimu, tetapi baru ini mau jadi panitia penilai. Nah, ada senior, itu harus dipelajari dulu. Misalnya dipelajari dulu begini cara menilai bla bla bla. Setelah itu dipraktekkan pada perlombaan itu, misalnya demikian. Tapi ini harus masuk dalam dalam kompetensimu, kompetensi teknis bidang tugasmu. Oke? Siap, ada Bu, ada senior yang... Oke, iya. Ella, ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau tanya lagi.
itu harus pelatihan atau misalnya ikut seminar teori juga bisa masuk, Bu? Oke, dia tidak harus pelatihan, ya. Dia tidak harus pelatihan. Misalnya, ya, ada ikut seminar, ya, seminar yang mengajarkan bla bla bla. Tapi intinya, ya, intinya itu berkaitan dengan urusanmu, ya. Nah, ini kan yang akan dinilai oleh mentor. Sudah seberapa jauh kemampuanmu mempraktekkan, ya? Sudah seberapa jauh kemampuanmu mempraktekkan ilmu yang sudah dipelajari itu? Apakah melalui pelatihan, melalui seminar dan lain sebagainya, workshop? Ya, non klasikal saja boleh, ya. Istilahnya waktu di ruangan juga boleh, ya. Itu yang diajarkan oleh senior saja boleh. Tapi sudah seberapa kemampuanmu mempraktekkan. Itu yang sangat penting, yang harus dipahami. Bahwa yang dinilai oleh mentor, makanya catatan penilaian tadi harus disampaikan ke mentor, print out dia dan sampaikan ke mentor. Ada di Perlan 13 dan 14 2022 tentang penguatan kompetensi bidang tugas. Oke? Ada lagi? Oke, sambil menunggu yang bertanya untuk penguatan kompetensi teknis bidang tugas, tadi Pak Awal meminta Ibu juga menyampaikan untuk laporan mingguan. Ya, ingat ya, laporan mingguan kalian di aktualisasi, ya. Laporan mingguan di aktualisasi itu, apakah semua coach sudah memberikan panduan? Ada yang belum mendapat panduan pembuatan laporan? Sudah semuanya ya? Belum? Kayaknya Coachnya siapa yang belum? Halo, siapa coachnya yang belum? Kayaknya untuk sekarang kan baru rancangan aktualisasi, Bu. Baru rancangan aktualisasi. Dia belum memberikan panduan secara keseluruhan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Itu hari Kamis. Sudah. Kamis. Hari Kamis. Bukan. Maksudnya panduan yang dia berikan itu, ya, apakah sudah dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4? Sudah? Ada? Belum ada, Ibu. Masih bab 1 dan bab 2 yang dibahas. Belum ada, masih sampai bab 1, bab 2. Siapa coachnya? Siapa coachnya? Satu Pak Wahab Harmain. Bukan. Coachnya, coach yang Ibu tanya, supaya bisa ditanyakan ke coach. Ya, itu coachnya, Bu. Pak Wahab Harmain, kelompok 1. Oke. Pak Wahab, dia belum menyampaikan. Biasanya berurut itu. Hari Kamis, Bu. Kan kita masih ada pertemuan. Belum jadwalnya, Ibu. Belum jadwal. Oke, baik. Nanti minta ya panduan bab 3 dan bab 4. Nah, yang dilaporkan setiap minggunya itu sebaiknya mengikuti format bab 3. Tinggal judul kepalanya di ini ya, misalnya laporan minggu pertama. Ya, atas nama siapa. Formatnya itu ya 5W1H yang nanti ada di panduan itu, ikut itu supaya waktu nanti laporan akhir tidak susah lagi kalian. Untuk membuat laporan lengkap tinggal menggabungkan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat digabung jadi satu, itulah bab 3. Ya. Jadi formatnya itu harus sebaiknya ya, sebaiknya mengikuti format yang sudah akan disampaikan oleh coach. Ya. Ada itu akan disampaikan oleh coach. Nah, itu dari minggu pertama sampai minggu terakhir, minggu keempat. Ikut itu, ya. Jadi supaya nanti dalam laporan tidak susah lagi menggabungkan. Ya. Ada juga yang misalnya minggu pertama dia bikin ini, dia sambung lagi minggu kedua bikin ini. Lapor di minggu kedua. Minggu ketiga dia sambung lagi, lapor di minggu ketiga. Ya, ada juga yang bikin setiap minggu, nanti setiap itu baru digabungkan. Boleh saja. Supaya karena apa? Menarasikan ya perilaku dari nilai-nilai dasar itu, ya, di dalam bab 3 itu menarasikan perilaku nilai-nilai dasar yang kalian aktualisasikan, ya,
yang kalian implementasikan dari nilai-nilai dasar itu masuk di bab 3. Nah, kalau tidak diuraikan dengan baik, itu akan pusing di laporan akhir nanti. Kalau hanya misalnya dilakukan, misalnya saya mengaktualisasikan orientasi pelayanan tanpa menarasikan perilaku apa yang kalian laksanakan di dalam mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan tersebut. Ya, di bab 3 itu di laporan mingguanmu. Itu akan kesulitan nanti di akhir. Di laporan akhir yang waktunya tidak banyak, ya. Waktunya tidak banyak, kegiatannya padat. Ya. 1 minggu kalian sangat padat sehingga sebaiknya dibikin dinarasikan setiap minggu dan itu menjadi laporan mingguan. Ini saran Ibu ya, melihat pengalaman-pengalaman dari angkatan-angkatan yang lainnya. Kalau yang mengikuti sarannya Ibu demikian itu agak mudah. Jadi walaupun pada minggu terakhir itu di klasikal sibuk, padat, tetapi laporan sudah jadi. Ya coach tinggal melihat, oh ini kasih lurus sedikit, ini terlalu banyak, ini ya. Tinggal melihat posisi foto, posisi ini ya, tidak terlalu sulit lagi. Karena kalian punya banyak waktu di minggu-minggu 1, 2, 3, 4 untuk menarasikan. Kalau nanti di akhir, kalang kabut. Oke? Baik teman-teman, nah Ibu menunggu, ada yang bertanya tentang penguatan kompetensi teknis bidang tugas lagi? Atau sudah cukup? Tidak ada lagi? Yang tadi Ibu jelaskan pertama. Kalau tentang laporan, itu saran Ibu ya. Untuk bagaimana uraiannya mengikuti apa yang apa yang menjadi panduan untuk bab 3. Ya, panduan untuk bab 3. Supaya dia bagus. Kalian tidak pusing lagi di minggu terakhir. Ya. Kalau coachingnya Ibu ya yang Ibu sarankan demikian itu agak mereka menjadi lebih mudah di minggu terakhir di klasikal. Karena padat, ya padat. Jadi di pembimbingan pertama itu intinya bab 3 sudah jadi, ya gitu maksudnya. Tinggal kesimpulan, kacang-kacang orang Manado bilang kalau tinggal kesimpulan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup. Pak Awal, kayaknya sudah mengerti semuanya. Baik, Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Jadi intinya ya, Ibu sekali lagi ya, menggarisbawahi PKBT itu ada 5 kegiatan yang kalian angkat. Maksimal 2 dari teknis administratif, 3 dari substantif. Teknis administratif boleh 1, kalau sulit dapat 2. Sehingga substantif 4. Karena lebih mudah mencari substantif karena itu menjadi apa yang menjadi tugas dan kewajibanmu sebagai pada jabatan fungsional. Nah, bagaimana mencari? Ini ada di uraian, ya. Dokter ada, apa semua itu, bla 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 banyak sekali, ya. Bidan apa banyak sekali, perawat apa, ya. Nah, kalau yang tidak punya, biasanya yang kesulitan itu petugas teknis di dinas atau di badan. Kalau tidak punya, ya, minta minimal kepala badan atau sekretaris yang menandatangani uraian kompetensi teknis bidang tugas yang harus kalian kuasai. Kalau tidak ada, cari kiri kanan tidak ada, ya. Minta untuk dibuatkan. Ini yang harus saya kuasai bla bla bla, tapi yang bertanda tangan adalah pejabat yang berwenang. Ya. Sekretaris atau kepala badan. Supaya dia sah. Nah, setelah itu ya print out kan ke mentor tentang cara menilainya yang tadi Ibu sudah jelaskan 70 sampai 7 berapa itu ya 75 dan seterusnya 91 sampai 95 sampaikan ke mentor. Nah, kalau tidak ada senior di tempat kerjamu atau mentor tidak sama keahlian dengan kalian, boleh cari di tempat lain atas persetujuan mentor. Oke? Gampang ya? Nah,
Jadi ini di luar apa yang kalian buat dalam rancangan. Ya, ini bukan yang dibuat dalam rancangan. Sekali lagi ya, bukan yang dibuat dalam rancanganmu. Ini kompetensi yang kalian yang kalian cari ini yang sudah pernah dilatih atau akan dilatih di tempat kerjamu. Ya, di luar dari yang dirancang dalam rancangan aktualisasi. Yang harus kalian kuasai. Ya. Bisa ya? Oke. Setelah itu ya, pada saat klasikal jangan lupa ini dibawa. Pengalaman ada yang demikian, dia lupa bawa. Akhirnya ditunda. Ya, yang bersangkutan ditunda. Kalau tidak bawa itu tidak, karena dia kumulatif nilai lumayan ya. Oke. Silakan Immanuel masih raise hand. Ya Ibu, permisi izin bertanya untuk 5 kegiatan ini yang di teknis administratif dan teknis substantif ini, untuk bukti kegiatannya apa hanya dokumentasi saja atau bagaimana Bu untuk bukti kegiatannya? Oke. Atau cuma isi kolom saja begitu yang sudah harus ada bukti ya. Oke, buktinya itu minimal foto. Ya. Minimal foto yang kalian waktu di yang kegiatan, ada kan per kegiatan, ada kan uraian per kegiatan. Di uraian per kegiatan itu setelah isi nilainya, tanda tangan mentor, ada lampirannya. Istilahnya ada bukti. Di situ yang akan ditaruh foto-foto. Ya, foto-foto. Kalau ada sertifikat yang mendukung yang pernah diikuti pelatihan, lampirkan sertifikat. Ya, fotokopi saja. Oke? Jadi dia foto-foto harus meyakinkan. Nah, harus meyakinkan Pak Awal untuk memberi nilai. Oke. Ada lagi? Ya, terima kasih Bu. Yuk. Cukup? Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kembalikan ke Pak Awal. Kalau tidak ada lagi, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih sama-sama. Bu Stince. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Penjelasan terkait dengan PKTBT yang teman-teman akan isi nanti ketika aktualisasi hingga dengan laporan mingguan ya. Jangan lupa setiap minggu nanti kami beri kesempatan setiap hari Sabtu mulai dari minggu depan. Silakan Bapak Ibu mengupload untuk laporan mingguan ya. Di Kolabjar sudah tertera formnya. Kemudian untuk file PKTBT saya sudah berikan juga di hari setelah ujian ya, di tanggal 10 itu. Di situ ada PKTBT, silakan di-download filenya dalam bentuk PDF di situ, silakan diisi. Kemudian ketika pertemuan klasikal nanti jangan lupa dibawa kembali ke kami sebagai evaluator. Bagian dari penilaian Bapak Ibu. Hard copy dia. Hard copy. Ya. Hard copy-nya. Ketika klasikal. Sekali lagi terima kasih Bu Stince. Sama-sama. Izin live ya. Oke. Baik Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk terakhir saya sampaikan nanti setelah pembimbingan terakhir silakan semuanya mengupload laporan rancangan aktualisasi di Kolabjar. Ya. Penguploadan laporan rancangan ya. Tadi saya sudah sampaikan ke kelompok 2 kalau tidak salah dan 4 ya, terkait dengan teknis ujian nanti tanggal 10. Kelompok 1 dan 3 sepertinya belum saya sampaikan ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti saya rasa teman-teman kelompok 1 sampai dengan 4 sudah paham ya terkait dengan teknis pelaksanaan ujian kita nanti. Ya, Pak Immanuel, silakan.
Izin Pak bertanya, untuk laporan mingguan dilaporkan tiap hari Sabtu ya? Hari Ya. Sabtu tadi. Ada Oke lagi? ya Pak, makasih Pak. Tidak ada ya? Kayak sudah lelah Zoom 3JP. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini sudah cukup. Insya Allah kita berjumpa kembali di tanggal 8 di pembimbingan terakhir sebelum kita melaksanakan ujian. Demikian dari kami evaluator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.